Mudah-mudahan lancar nih step by step-nya. Kelihatan nggak ya? Sudah muncul belum ya? Belum muncul, Pak. Oh, sudah. Oke. Ya. Iya, Pak. Tunggu, saya coba full screen bisa nggak kira-kira ya? Terganggu nggak? Oke. Ya, ini topik kita, materi pelajaran katekisasi kita untuk minggu ini. Topiknya tentang gerakan keesaan. Jadi gerakan keesaan ini menjadi salah satu materi katekisasi dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa gereja-gereja di Indonesia bahkan di dunia saat ini berupaya melakukan sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan keesaan atau gerakan menyatu. Apa yang menjadi esa atau yang menyatu nanti kita akan ulas secara detail. Namun kita harus memahami dulu kenapa gerakan keesaan ini muncul. Kita tahu semua gereja-gereja di Indonesia bahkan di muka bumi itu sekarang bukan hanya satu denominasi. Ternyata banyak sekali denominasi gereja-gereja yang ada. Jangankan di dunia, di Indonesia saja. Kalau kita perhatikan bentuk gereja itu, gereja secara lembaga ya, denominasinya itu berbeda-beda. Ada yang disebut gereja Protestan, tetapi Protestannya juga berbeda-beda. Ada GPIB, ada HKBP, ada GKI, dan sebagainya. Ada lagi gereja Pantekosta, gereja Pantekosta juga macam-macam. Ada yang gereja yang beraliran sangat liberal begitu, tapi ada juga gereja Pantekosta yang tidak terlalu jauh berbeda pada umumnya yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali ragam bentuk aliran-aliran yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah minggu depan itu materinya tentang aliran-aliran itu ya, aliran-aliran yang ada di sekitar gereja. Nah, itulah menunjukkan bahwa kondisi gereja itu berbeda-beda denominasi. Nah, padahal gereja itu awalnya kan satu, ya, awalnya satu dan Tuhan maunya juga satu. Nah, bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itulah muncullah yang kita namakan dengan gerakan keesaan, gerakan menyatu. Tapi apakah mungkin gereja itu bisa disatukan dengan berbagai macam latar belakang perbedaan yang begitu sangat kompleks? Ternyata ada bagian-bagian tertentu yang bisa disatukan, ya. Nah, gerakan inilah yang sekarang ini dibangun oleh banyak gereja, bahkan seluruh dunia akan mencoba gereja itu satu. Apalagi ketika menghadapi dunia yang selama ini atau saat-saat ini sudah semakin membahayakan untuk perkembangan iman Kristiani atau iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Gereja jika tidak mencoba menjadi esa atau menjadi satu, maka akan beresiko kita akan terpecah-pecah, akan terjadi persaingan, akan terjadi justru saling curiga dan sebagainya. Nah, gerakan keesaan ini merasa perlu untuk dilakukan. Termasuk nanti GPIB Horeb atau GPIB pada umumnya harus mendukung gerakan keesaan ini. Nah, bagi kita yang baru belajar tentang katekisasi, tentang bagaimana gereja bersikap, maka ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kita harus menyatu, menghilangkan kecurigaan, denominasi lain, dan sebagainya. Kita akan mulai, saya akan tampilkan screen berikut. Nah, kita mulai dari Eropa. Ya, kebangkitan gerakan keesaan ini dimulai di Eropa pada abad ke-20 sih, belum lama sebetulnya. Kenapa dimulai dari Eropa? Karena memang kita paham bahwa gereja berkembang itu justru di Eropa ya. Asia memang pertama muncul dari Asia Barat tepatnya ya, Asia Barat muncul tapi menyebarnya itu ke wilayah barat, semakin ke barat, ke Eropa tepatnya. Sehingga perkembangan gereja di Eropa itu lebih dulu daripada di benua-benua lain. Nah, kita akan lihat bagaimana gerakan di benua Eropa.
Nah, dimulai pada konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh, Swedia, ini 14 sampai 23 Juni. Ini menghasilkan sebuah kerjasama atau konsep keesaan. Lalu terbentuklah di situ sebuah komite yang disebut dengan Continuation Committee. Dan kemudian komite itu sampai selanjutnya dianggap sebagai sebuah hal yang sangat berarti. Inilah pertemuan pertama, konferensi pertama yang mencikal bakal munculnya gerakan keesaan. Jadi dimunculkan di Eropa yang sudah mulai menyadari bahwa ini gereja harus menyatu karena mulai perpecahan itu ada di wilayah Eropa. Lalu yang berikutnya, ini sebetulnya sudah bukan konferensi pertama lagi ya, ini konferensi kedua. Tapi saya sebut saja di sini konferensi pertama yang disebut dengan Faith and Order di Lausanne, Swiss yang dilaksanakan tanggal 3 sampai 20 Agustus 1927. Dan yang di Edinburgh ini menjadi kelanjutan tanggal 3 sampai 12 Agustus 1937. Ini seharusnya menjadi konferensi yang ketiga. Artinya sudah 3 kali melakukan konferensi di Eropa yang bicara topik tentang keesaan gereja. Dan dari 3 konferensi itu, tepatnya khususnya di konferensi yang diadakan di Edinburgh tanggal 3 sampai 12 Agustus 1937, ini menghasilkan 7 pokok pemahaman bersama. Apa saja yang dipahami atau yang dihasilkan dalam kebersamaan itu? Yang pertama, panggilan untuk keesaan. Jadi gereja-gereja di Eropa saat itu sepakat bahwa mereka mau menjadi esa, terpanggil sama-sama untuk menyatu, ya, tidak harus bersaing satu sama lain. Itu sudah pemahamannya sama semua gereja di Eropa. Yang kedua, amanat gereja bagi dunia dan Injil. Ini yang kalau kita lihat materi panggilan dan pengutusan, itu ada yang kita kenal dengan amanat agung, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, lalu ajarlah. Itu yang materi yang lalu yang saya berikan kepada kalian. Nah, konsep amanat agung ini buat gereja di seluruh dunia sama. Konsepnya itu. Jadi semua gereja denominasi apapun yang disebut amanat agung ya itu. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sifat gereja. Sifat gereja juga disamakan bahwa bagaimana sifat gereja satu dengan gereja yang lain yang harus melayani jemaat tanpa harus memandang latar belakang orang yang dilayani. Nah, pemahaman ini bisa dilakukan bersama. Yang keempat, pengakuan iman bersama gereja. Di kita di GPIB dan beberapa gereja denominasi lain ada yang memakai pengakuan iman rasuli. Saya nggak tahu kalian sudah hafal atau belum itu pengakuan iman rasuli. Mudah-mudahan sudah ya, karena nanti setelah CD itu wajib diakui dengan mulut sendiri itu. Nah, pengakuan iman ini mereka sepakati sama. Kalimatnya saja berbeda, tetapi isinya sebetulnya sama. Ya, itulah yang dipakai oleh GPIB pengakuan iman rasuli. Di beberapa gereja-gereja lain pengakuan imannya sama, tetapi kalimatnya ada 1-2 kalimat yang sedikit berbeda. Tapi intinya pengakuan imannya sama. Yang kelima, pelayanan dan gereja. Pelayanannya juga sama dalam wujud bagaimana gereja berhadapan dengan masyarakat yang seiman maupun masyarakat yang tidak seiman. Pendekatannya juga diupayakan sama. Ini mereka sepakat. Ya, gereja sama dalam proses pelayanan bergerejanya. Yang keenam, sakramen-sakramen. Nah, untuk gereja-gereja non-Katolik, itu kita memahami bahwa sakramen itu hanya ada 2. Ya, tapi gereja Katolik itu ada sakramen, ada 7. Hanya itu saja yang berbeda. Tetapi untuk denominasi lain yang non-Katolik, sakramen itu hanya ada 2. Termasuk GPIB, hanya mengenal 2 sakramen. Ada yang tahu kira-kira sakramen apa? Sudah dapat materinya belum? Sakramen yang dilakukan oleh GPIB atau gereja Protestan pada umumnya? Ada yang tahu nggak sakramen? 2 sakramen. Sakramen perjamuan sama sakramen baptisan ya Pak? Iya betul, 100. Nah di gereja-gereja non Katolik itu hanya mengakui 2 sakramen itu saja. Ya, sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau di Katolik itu ada 7, ada sakramen perminyakan, ada sakramen perkawinan dan lain-lain, itu ada 7.
Nah, ini persamaan gereja-gereja di Eropa itu menyatukan bagaimana pemahaman tentang sakramen disamakan. Yang terakhir ini keesaan kekristenan, bagaimana gereja memandang kekristenan dan tempat bagi gereja yang berbeda di dalamnya. Ini konteksnya pada gedungnya. Mereka memahami bahwa gedung gereja boleh berbeda, nggak perlu diperdebatkan, tapi pemahamannya sama gitu. Ya, makanya kita tidak pernah melihat ada semacam konflik untuk mempermasalahkan bentuk gedung gereja. Ya. Gedung gereja pemahamannya itu silahkan boleh berbeda. Sehingga tidak ada yang mempermasalahkan bentuk gedung gereja. Termasuk konsep kekristenannya. Ya. Orang Kristen itu ya pemahamannya adalah pengikut Kristus. Nah, 7 pokok pemahaman bersama inilah muncul di konferensi yang kedua di Edinburgh tanggal 3 sampai 12 Agustus 1937. Dan ini terus berkembang di Eropa. Dipahami sampai sekarang. Sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan dan gerakan keesaan di Asia. Ya, kalau tadi itu di Eropa wajar, memang gereja awal-awal berkembang di sana sangat pesat. Mulai dari proses Paulus melayani itu arahnya ke Eropa ya. Nah sekarang bagaimana dengan pertumbuhan dan gerakan keesaan di Asia? Di Asia ini agak berbeda. Di Asia ini ada negara-negara yang boleh dikatakan Kristennya belum berkembang pesat. Tetapi sudah menyebar, sudah banyak. Beberapa negara bahkan ada yang menjadi negara mayoritas Kristen. Tapi sebagian besar agama-agama banyak sekali di Asia. Kalau kalian pahami bahwa sebetulnya benua Asia itu adalah benua yang melahirkan hampir seluruh agama di dunia. Itu lahirnya dari benua Asia. Ya. Mulai dari agama Kristen, Katolik, ya itu sebetulnya adanya dari Asia ya, dari wilayah Asia Barat tepatnya di wilayah Jazirah Arab, terutama di Israel. Terus kemudian ada negara India, itu mayoritas Hindu banyak muncul di situ. Ada Buddha yang muncul di daratan Cina, ya, Laos, Myanmar dan sebagainya, itu Buddhanya banyak. Di Jepang ada Shinto dan sebagainya. Jadi Asia ini merupakan benua tempat lahirnya agama-agama besar. Dan Kristen menjadi salah satu di situ. Artinya gereja juga berkembang pesat di Asia. Nah, bagaimana pertumbuhan gerakan keesaannya ya dari gereja-gereja yang ada di Asia? Nah, di Asia ini yang berpengaruh pada gerakan keesaan ini adalah bangkitnya nasionalisme. Terutama setelah Jepang mengalahkan Rusia tahun 1950. Di sini kita pahami bahwa negara-negara di Asia itu pada umumnya adalah negara-negara berkembang yang mengalami satu sejarah penjajahan yang sama. Ya, satu situasi penjajahan yang sama. Ketika bangkitnya rasa nasionalisme di negara-negara Asia, terutama ketika Jepang berhasil mengalahkan salah satu negara kuat di Rusia tahun 1950, itu bangkitlah gerakan-gerakan nasionalisme termasuk sampai ke sendi-sendi gereja. Dan gereja menggunakan kesempatan itu untuk bersatu dalam proses pelayanan. Dan ini juga mereka mengingat akan hasil dari konferensi yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan di Eropa, ya tepatnya di Edinburgh tadi ya, tahun 1910. Jadi konferensi yang di Eropa itu juga menjadikan sebuah ingatan oleh gereja-gereja di Asia untuk kenapa kita tidak juga bersatu dalam hal gereja. Ya, pelayanan-pelayanan di gereja itu yang menjadi momen penting ya bangkitnya nasionalisme di Asia. Lalu yang berikutnya muncul lembaga-lembaga pekabaran Injil ya, mulai muncul lembaga-lembaga pekabaran Injil. Jadi pekabaran Injil tidak dilakukan perorangan-perorangan tetapi sudah mulai melembaga, terutama di negara-negara tertentu seperti India, Jepang, Cina, Burma. Burma itu sekarang namanya Myanmar ya, kalau di peta atau di globe itu namanya Myanmar, sudah tidak ada Burma lagi, tapi dulu namanya Burma. India, Jepang, Cina, Myanmar, Sri Lanka dan sebagainya, termasuk Korea. Ini disemangati oleh konferensi yang ada di Edinburgh tadi.
ya disemangati oleh konferensi yang ada di Edinburgh. Nah, negara-negara itu termasuk sebetulnya di Indonesia juga, ya itu berpengaruh sampai ke situ. Jadi Asia mulai bergerak, gereja-gereja di Asia juga mulai mengikuti apa yang dihasilkan dari konferensi di Edinburgh. Terus yang ketiga, kesadaran untuk bangkit ini membuahkan munculnya dewan-dewan gereja di negara-negara. Setelah tadi lembaga-lembaga gereja mulai, lembaga-lembaga pekabaran Injil muncul, maka lebih tinggi tingkatannya, naik setingkat, mulai muncul dewan-dewan gereja. Dewan-dewan gereja inilah yang menyatukan gereja-gereja di negara-negara tersebut atau di negara-negara yang tadi berkembang. Termasuk di Indonesia akan muncul dewan gereja juga. Ya, jadi sudah mulai ada dewan-dewan gereja. Jadi dewan gereja itu yang menangani beberapa denominasi gereja. Kalau sekarang itu ada yang namanya PGI gitu ya. Nah, dulu namanya Dewan Gereja. Itu sudah mulai muncul di negara-negara tertentu, termasuk di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pertumbuhan dan gerakan keesaan khususnya di Indonesia? Nah, kita lebih persempit lagi tadi Eropa, Asia. Nah, sekarang kita di wilayah Indonesia sendiri bagaimana nih gerakan keesaan di Indonesia, menyatunya gereja-gereja di Indonesia. Kita tahu mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, tetapi daerah-daerah tertentu banyak juga yang mayoritas Kristen. Tetapi gereja sudah menyebar di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sangat fanatik terhadap Kristen ya, terutama di Aceh dan sebagainya. Ini gereja sudah muncul. Maka gerakan keesaan itu dirasa perlu untuk sama-sama membangun, berkembang dalam proses pelayanan. Nah, kita lihat bagaimana gerakan keesaan di Indonesia. Nah, ada 5 hal ini yang mempengaruhi gerakan oikumene di Indonesia, ya, yang menyebabkan munculnya dewan-dewan gereja di Indonesia. Apa itu 5 hal yang mempengaruhi? Yang pertama, Alkitab dan pengakuan iman. Ini kita juga sepakat di Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, Alkitab dan pengakuan imannya sama, ya. Khusus pengakuan iman, kalimat-kalimatnya boleh berbeda, tetapi pengakuan imannya sama. Ini hampir sama dengan hasil konferensi yang di Edinburgh tadi. Alkitab nggak bisa dibantah lagi, ya. Semua denominasi gereja, mau Protestan, mau Pantekosta dan sebagainya, Alkitabnya sama. Tapi hati-hati, belum lama muncul aliran baru yang tidak setuju dengan Alkitab yang kita pegang selama ini. Dianggap Alkitab itu salah. Lalu mereka meminta bahwa Alkitab itu harus diganti dengan Alkitab versi mereka. Ya, itu mulai ada aliran itu. Dan sempat masuk ke GPIB Horeb konsep itu. Ya, beberapa jemaat GPIB Horeb ada yang terpengaruh, tapi kemudian bisa teratasi. Jadi gereja-gereja di Indonesia sudah memahami bahwa Alkitab kita itu sama intinya, ya, pengakuan imannya saja sudah sama. Yang kedua, nasionalisme di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ternyata sama dengan di Asia nih. Rasa nasionalisme setelah Perang Dunia Kedua karena Indonesia juga merdeka saat itu, terus kemudian lama dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang terutama, terus kemudian Indonesia merdeka, nasionalisme muncul, ini dimanfaatkan juga oleh gereja-gereja di Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan keesaan antar gereja. Yang ketiga, adanya pengalaman pemuda Kristen. Ini cikal bakal dari perkumpulan mahasiswa Kristen yang berasal dari STT Jakarta dulu ya. Ini STT Jakarta memang sudah lama sekali. Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta ya itu. Jadi pemuda-pemuda Kristen yang ada di STT Jakarta itu ikut memotori dengan munculnya gerakan keesaan karena mereka akan menyebar ke gereja-gereja dengan denominasi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, pengalaman pada masa Jepang. Kita tahu semua ketika kita belajar di sekolah, penjajahan pada masa Jepang ternyata lebih kejam daripada penjajahan pada saat Belanda ya. Belanda justru menghasilkan gereja-gereja besar, termasuk GPIB. Kalau kita lihat gereja-gereja GPIB, itu gereja-gereja peninggalan Belanda. Di kota-kota besar, itu gereja terbesar biasanya gerejanya GPIB, ya, berada di pusat-pusat kota, karena itu dibangun oleh Belanda.
Tapi pada masa penjajahan Jepang hampir tidak ada itu gereja dibangun oleh pemerintahan Jepang karena mereka mayoritas bukan Kristen ya, mereka agamanya Shinto. Jadi pada masa Jepang menjajah Indonesia, Indonesia merasa tertekan, termasuk gereja juga berkembang sangat sulit. Disitulah muncul gerakan-gerakan untuk kita bersatu, gereja saling memahami, saling mendorong, saling membangun antar gereja dan pelayanannya. Yang kelima, yang terakhir ini, pengaruh gerakan oikumenis. Oikumenis ini sebetulnya muncul karena keesaan tadi. Kalau kita pernah dengar ada gereja oikumene, itu berarti sebetulnya di gereja itu tidak berfokus hanya pada satu aliran denominasi. Jadi bisa semua aliran ada di situ. Itu sebetulnya pengertian dari oikumenis, gerakan kebersamaan muncul di situ. Ada IMC, WSCF, DGD, dan pengaruh dari tokoh-tokoh pada saat pekabaran Injil. Ini artinya di Indonesia ini ketika muncul gerakan keesaan ini cepat sekali gerakannya, sampai hampir seluruh gereja-gereja di Indonesia sudah mulai melakukan gerakan-gerakan kebersamaan termasuk peribadahannya. Jadi bukan hanya Alkitabnya atau pengakuan imannya, tapi bentuk peribadahannya sudah mulai masuk sampai konsep kebersamaan ya yang disebut dengan oikumenis tadi. Itu pengaruh dari tokoh-tokoh pekabaran Injil. Nah, itu perkembangan kondisi di Indonesia. Nah, kita akan perdalam lagi untuk di Indonesia terutama. Nah, dengan menggunakan dasar Yohanes 17 ayat 21 sebagaimana doa Yesus agar mereka menjadi satu. Tolong satu orang membaca Yohanes 17 ayat 21. Boleh enggak? Buka Alkitabnya. Cari Yohanes 17 ayat 21, bacakan untuk kita semua. Yang sudah dapat silakan. Yohanes 17 ayat 21. Saya, Pak. Ya, silakan. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terima kasih, Amabel. Tuhan berkati. Jadi itu isi doanya Yesus kepada Bapa. Jadi Yesus sendiri ingin gereja-gereja itu kita semua menjadi satu. Apa harapan Yesus kalau gereja itu menjadi satu atau kita orang beriman itu menjadi satu? Agar dunia percaya. Jadi bayangkan kalau seandainya gereja itu bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan, bagaimana orang bisa percaya kepada Kristen, kepada Kristus? Kalian tahu, ada yang tahu tentang Mahatma Gandhi? Siapa itu Mahatma Gandhi? Ada yang tahu nggak Mahatma Gandhi? Tahu saya kayak Siapa orang itu? yang tinggi gitu Pak di India tapi. Iya, orang berpengaruh di India ya. Mahatma Gandhi itu termasuk pernah menjadi Perdana Menteri di India. Dan tokoh kemanusiaan terkenal di dunia bahkan. Jadi tokoh dunia bukan hanya India. Nah, Mahatma Gandhi itu pernah ngomong begini. Saya itu mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi pengikut Kristus. Karena tertarik dengan ajaran-ajarannya. Tapi kenapa saya tidak menjadi orang Kristen? Karena saya kecewa dengan perilaku orang Kristen. Karena saya kecewa dengan pengikut-pengikutnya Yesus. Nah, ini salah satu hal yang menjadi cambuk buat kita orang beriman kepada Yesus Kristus. Artinya ketika manusia atau ketika anak-anak Tuhan itu hidup tidak mencerminkan dari ajaran Yesus, itu justru menjadi batu sandungan bagi orang yang mau percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Jadi seorang Mahatma Gandhi itu tidak menjadi Kristen karena perilaku orang Kristennya.
tapi dia kagum dengan ajaran Yesusnya. Nah, ini salah satu ya, itu tokoh besar sudah sampai seperti itu. Jangan-jangan banyak juga Mahatma Gandhi lain yang kecewa dengan perilaku orang Kristen atau perilaku gereja. Nah, maka doa Yesus ini sangat mengena buat kita orang-orang Kristiani, termasuk gereja khususnya, agar kita menjadi satu, tidak bersaing, tidak saling menjatuhkan, agar dunia percaya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saat ini dengan dasar Yohanes 17 ayat 21 ini, gerakan keesaan itu mulai kelihatan nyata saat ini ya. Akibat gerakan keesaan tadi berefek untuk kondisi di Indonesia. Ada efeknya tetapi belum memuaskan, tapi sudah mulai muncul. Nah, tahun 1939 atas inisiatif GPI, Gereja Protestan di Indonesia, Gereja Kristen Jawa Wetan, ya, Gereja Kristus, ada GKI Jabar, yang dihadiri oleh peserta konferensi PI di Tambara, India, diadakan pertemuan Batavia. Nah, ini mulai muncul nih di Indonesia. Gereja-gereja tidak menjadi eksis sendiri-sendiri, tetapi mereka sudah mulai menyatu. Mereka membentuk sebuah pertemuan yang kita namakan dengan konferensi PI di Tambara, India ini. Namanya pertemuan Batavia. Ini cikal bakal mulai di Indonesia dibicarakan itu. Yang berikut, pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan National Christian Council yang dinamakan dengan Christian Council. Ini mulai muncul di Indonesia. Berikutnya, selama masa pendudukan Jepang, gereja mulai melihat bahwa mereka menghadapi pergumulan bersama. Ini yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Gereja-gereja mulai melihat bahwa mereka punya pergumulan yang sama. Lalu dibentuklah beberapa dewan-dewan gereja. Ada DPG, Dewan Permusyawaratan Gereja, ada MOBGK, Majelis Usaha, itu ya, ejaan lama OSH. Sekarang bacanya Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja. Ya, jadi sudah mulai muncul tuh. Ada DPG, ada MOBGK, meskipun masih ada yang bercabang, tetapi sudah mulai ada penyatuan-penyatuan untuk beberapa gereja. Akhirnya tanggal 25 Mei 1950, DGI didirikan di STT Jakarta. Ini kisah sejarah penting nih. DGI mulai lahir tanggal 25 Mei 1950 di STT Jakarta. Sekarang ini Sekolah Tinggi Teologi di Jalan Proklamasi di sana ya. Nah, itu muncul yang namanya DGI. Itu menyangkut untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia ya, dengan aliran yang berbagai macam, masuklah menjadi sebuah dewan gereja bersama. Menyatunya semua gereja-gereja di Indonesia ada di DGI. Kemudian terjadi perubahan. Tahun 1948 terjadi perubahan nama dari Dewan Gereja Indonesia menjadi Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Sampai sekarang PGI itu kita kenal. Salah satunya Pak Pendeta kita, Pak Pendeta Raintung, itu sekarang menjadi Ketua PGI Wilayah Jakarta. Ketuanya dari seluruh gereja-gereja yang ada di Jakarta itu ketuanya sekarang ini dipegang oleh Bapak Pendeta Manuel Raintung. Ya, jadi Pak Raintung itu orang GPIB, ya, pendeta GPIB, tetapi dia bertanggung jawab ngurusin seluruh gereja-gereja dengan berbagai macam denominasi di Jakarta. Nah, itu PGI. Nah, DGI berubah menjadi PGI dengan semangat. Satu, keesaan itu bukan soal keseragaman atau keterpisahan. Tolong perhatikan baik-baik kalimat ini. Keesaan itu, menyatunya gereja-gereja itu bukan soal keseragaman atau keterpisahan. Artinya PGI sepakat bahwa gereja memang berbeda-beda. Maka muncullah denominasi-denominasi yang berbeda-beda. Ada Protestan, ada Pentakosta, ya, bermacam-macam. Itu dibiarkan karena keesaannya itu bukan masalah itunya, ya, bukan harus sama semuanya jadi Protestan semua atau semuanya jadi Pentakosta semua, bukan itu. Itu konsepnya
keesaan bagi PGI ya. Dan juga bukan keterpisahan. Melainkan keberagaman dalam kebersamaan. Bagaimana yang berbeda-beda itu bisa berjalan bersama-sama. Ya, tidak harus sama tetapi berbeda-beda tetapi jalan bersama-sama. Ya, kalau kita di Indonesia kita kenal Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tetapi satu. Miriplah konsepnya seperti itu kira-kira, ya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sepertinya menjadi mungkin dasar pemikirannya PGI gitu ya. Dibiarkan perbedaan-perbedaannya tetapi berjalan bisa bersama-sama. Nah, seperti satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya kaki, beda-beda. Tapi itu satu. Jadi yang disebut dengan gereja yang hakiki itu adalah gereja yang berbeda-beda tetapi dia adalah satu. Seperti satu tubuh banyak anggota. Kira-kira seperti itu konsep keesaan yang dipahami dalam kebersamaan PGI. Yang kedua, keesaan itu adalah keesaan dalam roh. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi yang dimaksud keesaannya itu adalah keesaan dalam rohnya. Roh yang Tuhan Yesus berikan pada waktu akan kenaikan, dijanjikan akan datang, itulah roh yang sama antara semua gereja. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa di gereja Pantai Kosta ada Roh Kudus. Kalau di gereja GPIB tidak ada Roh Kudus. Nggak bisa berkata begitu. Semua gereja yang berada di bawah naungan PGI menyatakan kita itu esa di dalam roh. Ya. Kesaan yang bukan hasil usaha manusia. Jadi bukan dibuat oleh manusia. Tapi karena karya Kristus. Nah, itulah konsep yang kedua. Yang ketiga, keesaan itu harus nampak agar dunia menjadi percaya. Ini yang isinya doanya Yesus tadi, ya, dari Yohanes tadi. Jadi keesaan yang diharapkan oleh PGI memang harus kelihatan, harus nampak supaya orang lain bisa percaya. Jadi kita harus tampilkan keesaan itu. Jadi untuk kita semua nanti yang punya teman, sahabat yang berasal dari gereja lain yang bukan GPIB, tunjukkan bahwa kita bisa beriman pada roh yang sama, ya, tidak harus bersengketa berdebat tentang roh atau tentang ajaran dan sebagainya ketika nanti teman kita yang beragama non-Kristen melihat kita, lah kok kita sendiri berbeda gitu. Itu saya pernah lihat di YouTube itu debat agama antara Islam dengan Kristen, justru terjadi perdebatan yang tidak menarik antara narasumber yang Kristen dengan Kristen. Nah, itu sangat tidak menarik di situ ya. Itu justru akan membuat orang menjadi sulit percaya. Nah, keesaan harus nampak agar dunia menjadi percaya. Inilah lambang oikumene yang kita sering lihat pada beberapa gereja. Sebetulnya siapapun yang menamakan diri sebuah gereja atau lembaga gereja di Indonesia harus tunduk pada gerakan oikumene ini. Ya, termasuk GPB Horeb, oikumene adalah gerakan yang perlu didukung, perlu ditunjang karena oikumene adalah gerakan keesaan yang diinginkan. Dengan beroikumene maka kita akan menjawab keinginan doa Yesus kepada Bapa. Karena kita semua harus esa. Kira-kira begitu konsep tentang gerakan keesaan yang kita harus pahami bersama, bahwa saat ini gereja siapapun harus mendukung gerakan keesaan, termasuk kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di bawah naungan pelayanan GPIB, tepatnya GPB Horeb. Sampai situ adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini ada motor di depan agak mengganggu. Ayo, mari adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan suara motor tidak mengganggu nih ya, keras banget nih. Iya, Pak. Jadi kan tadi kan saya kan ngelihat itu kayak biar gereja bersatu itu juga harus ngakuin pengakuan iman ya, Pak. Tapi kenapa gereja Bethel Indonesia itu saya nggak pernah ngelihat adanya pengakuan iman gitu? Ya, oke. Berarti sudah pernah ke Bethel nih? Iya, Pak. Dan memperhatikan baik-baik liturgi di situ ya? Iya, Pak. Bagus.
kadangkala kita perlu juga ya memahami denominasi lain. Kalau dulu itu tahun-tahun sebelumnya katekisasi itu oleh Pak Pendeta diajak keliling ke gereja-gereja yang berbeda denominasi, karena itu menjadi bagian pelajaran untuk kita saling memahami. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kok di gereja Betel itu tidak ada pengakuan? Pengakuan iman itu memang untuk beberapa gereja tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan. Tetapi konsep pemahaman iman itu mereka harus akui. Sama. Ya, bagaimana tentang keberadaan Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu mereka semua mengakui. Sudah mengakui bahwa Yesus akan mati, lalu bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan suatu saat akan turun kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Itu inti dari pemahaman iman. Semua mengakui, termasuk gereja Betel mengakui. Kalau kita tanya sama pendetanya, pasti mereka mengakui pengakuan iman itu. Tapi dalam liturgi masing-masing, kadangkala mereka tidak mengucapkan. Di gereja-gereja Protestan, itu diucapkan, termasuk khususnya GPIB. Semua GPIB mengucapkan itu menjadi salah satu bagian dari liturgi kita. Di Katolik saja itu diucapkan, ya. Ada pengakuan iman rasuli sama persis seperti itu, hanya kalimatnya ada yang berubah sedikit di apa itu istilah diganti Katolik, ya. Itu di Katolik ada seperti itu. Kalau suatu saat kita bergereja di Katolik akan ada pengakuan iman. Di Betel, kalau itu tidak diucapkan dalam liturgi ibadahnya, bukan berarti mereka tidak mengakui pengakuan itu. Jadi pengakuan iman diakui oleh semua dalam rangka keesaan, tetapi bagaimana konsep pelaksananya di gereja masing-masing, itu tidak harus diucapkan, tapi diakui. Kira-kira begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Kak Loli nih. Karena Zoom-nya mau dipakai ya Kak Loli ya? Hari ini sih enggak Pak. Persiapan Pelkat dipindah besok, tapi ya para pelayan Pelkat lagi pembinaan hari terakhir nih jam 1. Iya. Dimulai sebentar lagi. Baik, Jadi adik-adik. silakan tuh. Iya, benar-benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Nggak penasaran. Nggak ya? Belum. Baik, saya coba simpulkan saja materi kita hari ini. Jadi istilahnya ya kita ini beda-beda memang, tetapi satu juga. Bukan tadi seperti yang Pak Prayit sampaikan, bukan masalah bedanya atau samanya di mana, tapi lebih kepada bagaimana kita semua anak-anak Tuhan berfungsi dengan baik sebagai anggota tubuh Kristus, saling melayani satu dengan yang lain agar kita tanda kutip tadi terlihat sebagai anak Tuhan yang mencerminkan Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, sesi hari ini kebetulan saya rekam dari awal tadi, karena tadi takut ada yang kesusahan keluar masuk karena cuaca. Nanti saya share, siapa tahu ada teman-teman yang mau melihat lagi begitu ya, ada yang masih perlu didalami. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkannya ke dalam persembahan. Hari ini adalah pertemuan kita ke-20. Seperti biasa disimpan dulu masing-masing. Nanti kita tunggu petunjuknya kapan kita kumpulkan untuk pertemuan ke-19 sampai seterusnya nanti gitu ya. Pertemuan kedua sampai ke-18 sudah saya berikan petunjuknya, silahkan disampaikan. Kemarin sempat ada yang japri juga ke saya, salah satu orang tua, ini cerita sedikit. Bertanya tabungan itu untuk apa gitu. Kalau masih ingat,
Mungkin juga adik-adik ada orang tuanya yang bertanya, kalau masih ingat di pertemuan kita yang pertama tanggal 2 Agustus dulu sudah pernah disampaikan. Tabungan itu nanti buat bantu kita pada saat kita mau retret. Jadi biaya retret itu tidak terlalu berat karena sudah ditabung. Besarnya seberapa? Nah, itu kembali kepada kerelaan masing-masing. Kalau yang merasa ada lebih, mari silahkan menabung lebih banyak. Yang enggak lebih juga enggak apa-apa, jangan terbebani gitu ya. Yang pasti nanti ada dana wajib yang akan kita keluarkan untuk retret, tapi kalau tabungan kita sudah banyak, secara satu kelas ini sudah banyak, dana wajibnya bisa kita tekan begitu ya. Jadi kita bisa saling bantu-membantu pada saat kita menabung sekarang ini. Sedangkan untuk kolektenya sendiri yang saya arahkan untuk ditransfer ke rekening gereja itu sama seperti kolekte kita, persembahan kita di ibadah-ibadah. Itu adalah persembahan kita. Besarnya seberapa, semua kembali ke kita masing-masing yang menyerahkan persembahan. Baik teman-teman, persembahan hari ini doa dipimpin oleh siapa ya Put? Lupa deh. Masih buka lagi contekannya. Bella, Kak. Oh Bella. Bella adakah di tengah kita? Ada tadi kayaknya ya. Mana Bella? Ya, Bella. Iya Kak. Mari Bella pimpin kita dalam doa persembahan. Silakan Bella. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan materi hari ini. Kami yang mengumpulkan bahan agar kiranya persembahannya bisa digunakan dengan baik dan bisa berguna juga Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bella. Baik, teman-teman, beberapa informasi tambahan. Pertemuan kita berikutnya adalah pertemuan ke-21. Pertemuan ke-21 jadwalnya hari Jumat. Sebentar. Hari Jumat depan ya. Waktunya dipersiapkan. Ya, hari Jumat tanggal 13 November pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Materi kita adalah aliran-aliran di dalam dan di sekitar gereja. Seperti tadi Pak Prayit juga sudah sampaikan. Kita akan ditemani nanti hari Jumat oleh Bapak Penatua Edi Situmorang. Hari ini juga sudah bersama dengan kita nih Pak Edi. Selamat siang Pak Edi, Shalom, selamat hari Minggu. Hari Jumat kita akan bertemu kembali bersama Pak Edi nanti. Teman-teman yang reguler maupun juga teman-teman yang katekisasi khusus dipersilahkan ikut kembali ya. Jangan lupa hari Jumat jam 4 sore dengan link yang sama. Ada informasi lainnya seperti biasa, tugas-tugas tolong dilihat di classroom. Tolong dikejar, saya lihat masih ada beberapa yang masih ketinggalan, istilahnya pencatatan-pencatatan ibadah. Nggak apa-apa, walaupun sudah terlambat, batas waktunya diisikan saja. Ya, tetap ditunggu. Baik, adik-adik, saya rasa demikian. Belum ada informasi kembali. Pak Prayit, terima kasih kami ucapkan atas materi yang Bapak sampaikan hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih Kak Loli. Pak Edi. Ya, Pak Edi ya. Pak Edi, ada yang mau disampaikan? Ya, saya maaf nyusulnya terlambat ini. Baru pulang karena hujan Pak Prayit tadi. Iya. Iya. Terutama terima kasih kepada Pak Prayit yang telah menyampaikan materi saat ini hari ini. Dan Kak Loli juga terima kasih yang telah selalu setia memandu setiap kegiatan apa yang kita lakukan untuk katekisasi tahun ini ya Pak ya. Luar biasa. Saya hanya menyikapi tentang kolektor ya Kak Loli, kolektor sama
tabungan. Sungguh luar biasa itu. Saya sangat setuju sekali apa yang telah direncanakan dan disampaikan. Pernah kita pertemuan rapat bersama beberapa tim pengajar, yaitu Pak Sri, Pak David, Kak Loli juga. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada saat itu, akhirnya memang boleh berjalan dengan baik. Kita setor kolektor langsung ke gereja ya Kak Loli ya. Terus untuk tabungan. Nah, tabungan tadi sangat pas sekali kalau Kak Loli telah dijepri dari orang tua, dipertanyakan seperti itu jawaban yang sangat tepat bagi saya. Dan terima kasih atas jawabannya Kak Loli ya. Mungkin juga kalau seandainya dipertanyakan seperti itu, saya jawab juga seperti itu. Mungkin begitu ya Pak Prayit ya. Sesuai sepakatan kita ya. Betul Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Prayit. Nah, ya mudah-mudahan kita untuk ke depan Pak Prayit sudah bisa melakukan retreat-nya ya Pak Prayit ya. Boleh, nanti dibicarakan. Nah, mungkin kalau Li nyiapkan waktu khusus kita tim untuk membicarakan itu. Ya, okay. Terima kasih Pak Prayit. Nanti kita siapkan ya Pak. Ya, nanti kita bawa bersama-sama, kita siapkan waktu untuk rapat bersama tim lah Pak ya. Sekali-sekali. Mudah-mudahan ya. Maret COVID udah nggak ada ya. Amin. Sudah vaksin nggak ada sehingga bisa retreat berjalan. Betul. Nah, itu yang kita harapkan Pak Prayit. Mungkin itu saja Kak Loli yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan minggu besok. Berarti hari Jumat saya ya? Iya Pak, hari Jumat jam 4 sore ya Pak. Oke, mudah-mudahan kita sehat semua, bisa mengikuti dengan baik. Amin. Setiap pelajaran-pelajaran kita. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Kak Loli, Pak Prayit, dan adik-adik semuanya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edi Situmorang yang akan bersama dengan kita juga nanti hari Jumat depan. Baik, teman-teman yang terkasih, jika sudah tidak ada satu hal dan lainnya, mari kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Boleh menyalakan kamera kita masing-masing jika memungkinkan. Yang tidak, nggak apa-apa ya. Ada yang mungkin sedang error, ada yang kurang bagus sinyalnya, nggak apa-apa. Semaksimalnya saja kita akan berdoa bersama menutup perjumpaan kita, lalu nanti kita akan berfoto. Yang memimpin doa penutup siapa ya? Monika. Oh, Monik. Monik, mana Monik? Monik ada tapi belum nyalakan. Mau nyalakan kamera, Monik? Yang lain mungkin Angelita sudah bisa nyalakan kamera? Oh, Noel nggak bisa. Samuel, Moses bisa nyalakan kamera? Yeay. Oke, baik. Ayo kita berdoa bersama. Monik, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan dalam pelajaran katekisasi ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah selesai belajar katekisasi ini Tuhan, kiranya pelajaran tadi bisa berguna di kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami ingin berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Monik. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih Pak Prayit dan juga Pak Edi. Terima kasih semuanya juga. Mari nyalakan kamera yuk, kita foto dulu. Pak Prayit foto dulu. Siap. Siapa nih yang belum nyalakan? Mungkin bisa. Monik bisa nggak? Enggak Kak. Oh nggak bisa. Moses, Samuel. Tadi kalau Alin nggak bisa, Noel nggak bisa. Samuel sama Moses bisa kah? Belum bisa. Oke deh kalau gitu ya. Yuk kita foto sama-sama. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih. Terima kasih atas perjumpaannya. Nih masih ada yang di jalan lagi ya. Okto masih di jalan, Angelita juga masih di jalan, nggak apa-apa ya. Oke deh, sampai ketemu ya. Nanti diupdate kalau rekamannya sudah siap ya di grup. Oke.
Bye-bye. Have a nice day, everyone. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Prayit. Terima kasih Kak Loli. Terima kasih Pak Prayit, terima kasih Kak Loli. Sampai ketemu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu.